Halo semua, selamat datang di channel gue Fortune Star 22 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Happy Sunday untuk semuanya ya, selamat bermalas-malasan atau mau nongkrong, bebas. Bebas, asal jangan bawa penyakit. Seperti biasa, mystical wisdom. Oh iya, sekarang gue literary witch oracle gue pakai untuk hanya khusus jam malam dan energi hari ini. Gue udah siapin nih, dapat 2 ya, mushroom sama snail. Oke, kita baca nanti ya. Sekarang kita temanya dulu, mystical wisdom. Hari ini temanya apa dong? Kan? Dolphin, don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Siapa yang hafal ya kan? Gua nggak hafal. Sebentar. The Fool kebalik, The Empress kebalik, Ten of Cups. What I'm gonna say with this? Energi secara keseluruhan, Strength, Leo. Kita mah diminta untuk jadi kuat kita. Bahasa Loki. Di bawahnya The Strength ada The Lovers, energinya Gemini ya, tapi sekarang Venus sudah keluar dari Gemini, sekarang Venus ada di Cancer. Sensi deh loh. Leo ya kan, Leo dan Gemini. Jadi ini energinya ada di House of Friendship ya. Ini ada di teman-teman, di antara teman-teman kita sendiri, The Lovers ini ya. Oke. The Fools in reverse. Artinya kita belum siap untuk mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Energinya Aries. Dan itu untuk di Leo season ini ada di rumah ke-9, yaitu tentang travel, tentang wisdom, filosofi, higher education, artinya belajar lebih banyak ya. Tentang perbedaan agama, budaya, latar belakang, tentang foreign, tentang sesuatu yang asing, tentang fundamentalisme kita sendiri, tentang dogma kita. Dan travel itu bisa dibilang juga tentang sesuatu yang berjarak ya. Kita belum siap untuk memulai sesuatu yang baru. Kita belum siap untuk menjadi yang tolol. Karena memulai sesuatu yang baru itu kan kita harus mulai jadi pelajar lagi. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Jadi kita harus bisa harus punya siap mental untuk menerima resiko, mengambil resiko, menerima konsekuensi apapun yang akan kita hadapi. Dan kita mau membuka diri untuk mempelajari apapun yang datang ke kita. Nah, kalau kita belum siap untuk menjadi orang tolol gitu,
Artinya kita belum siap untuk belajar. Kita masih bangga terhadap diri kita yang sangat pintar. Energi kedua, the Empress kebalik. Tidak ada yang namanya ide baru, apa kerjaan baru, bisnis baru, rumah baru, bahasanya gue kan. Ya, karena The Empress itu selalu melahirkan sesuatu yang baru. Dia melahirkan, ya, she's giving a birth to something, new ideas, new business, new job, new condition, whatever. Divine Feminine, yang semuanya berkaitan dengan apa yang kita suka, apa yang membuat kita senang. Kita pun belum siap, kita pun tidak mau menolak untuk apapun yang namanya baru. Itu nggak semua suka yang baru, semua ada yang sukanya yang lama-lama tuh ada. Jadi nggak boleh juga kita ngejudge, ya kan. Nggak semua yang baru itu baik. Karena yang bernilai, yang punya nilai itu berdasarkan persepsinya aja sih, gitu loh. Berdasarkan persepsinya aja, ya. Entah itu nilainya di mana, apa yang seseorang pegang, karena tidak ada kebenaran mutlak, itu tidak ada. Semua kebenaran itu adalah relatif, ya kan. Ini artinya bisa juga the mistress atau orang ketiga, ya, yang artinya nggak available. Orang ketiganya tidak available atau pihak ketiganya sudah tidak mau, sudah tidak ada lagi. Ya, karena di sini setelahnya adalah Ten of Cups. Ten of Cups itu adalah the ultimate happiness, kebahagiaan yang full, lengkap, yang artinya juga nomor satu, yaitu new beginning, ya kan. Sesuatu yang baru terkamuflase oleh full cycle, dan kita diminta untuk kuat, mempunyai kekuatan willpower, ya, kekuatan batin, willpower, karena hati memang tidak bisa dipaksa. Jadi hanya willpower yang bisa menggerakkan diri kita sendiri. Karena kalau namanya dipaksa, namanya kita dijajah, cuy. Ya nggak, ya nggak? Leo artinya ya ini tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana kita mau terlihat oleh orang lain, tentang bagaimana tingkah laku kita, tindakan-tindakan kita, dan apa yang akan kita ciptakan, kenyataan yang seperti apa yang akan kita create, dan bagaimana disiplin tanggung jawab bahkan terhadap diri kita sendiri dan keinginan dan apapun yang memuaskan hati kita. Kebahagiaan yang seperti apa, realitas yang seperti apa, dan semuanya itu berkaitan dengan willpower. Oke, Goddess Guidance. Gue lagi gak mau cerewet hari ini. Boleh dong sekali-sekali, ya kan. Goddess Guidance untuk di minggu ceria, ya kan. Gue lagi membahagiakan diri nih. Ulala, ISIS, bukan teroris, ISIS, past life. These situations involve your past life memories. Situasi ini berkaitan dengan kehidupan masa
lampau, memori kehidupan masa lampau. Entah itu masa kecil kalian, entah itu masa lalu kalian, entah itu kehidupan atau karma yang kalian bawa dari kehidupan sebelum sekarang. When you know yourself, you know the answer. Ketika kalian mengenal diri kalian sendiri, kalian tahu jawabannya. Yang mana? Apa kata universe? Wih, gokil. 2 pula, ya. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of life. Ketika gue fokus terhadap terang dari dalam diri gue melihat dunia melalui kacamata cinta. Kebaca gak sih? Pola. Satu lagi, the moment I realign with love, clear direction is presented to me. Ketika saya satu frekuensi dengan cinta, ya, arah yang jelas dan bersih akan hadir, membimbing. Okay? Right. Now, kita baca ini nih. Mushroom sama snail. Okay? Ini menurut semua murni pemahaman gue yang akan gue omongin, bukan berdasarkan gue riset, karena nggak perlu riset juga kan, kelihatan jelas kalau ini mushroom, kalau ini snail, kan? Minggu-minggu rame ya, berisik, buset. Mushroom, buat mushroom itu tumbuhan paling tua di bumi, di planet bumi ini. Mushroom itu tumbuhan paling tua, paling kuno, dan paling tahan, ya. Makanya dia berhalus, dia bikin kita halu juga, ya. Dan dia itu sangat kuat dan paling tahan lama sih. Long live gitu, long live. Kalau buat Aldous Huxley itu psikiatris, ya, dan dia juga filosofer, ya. Dia bereksperimen dengan mushroom, ya, untuk teori-teorinya tentang kitab-kitab zaman dahulu, zaman nabi-nabi, ya, mampu menulis literatur yang segitu apiknya, itu menurut teorinya dia karena saat itu banyak tumbuhan-tumbuhan, ya, termasuk salah satunya adalah the mushroom, ya, yang istilahnya agogo itu bisa diambil oleh siapapun juga dan memang tumbuh liar gitu kan. Dan itu sangat terapeutik. Orang bisa mendapatkan pencerahan melalui tumbuhan-tumbuhan itu, dan salah satunya termasuk mushroom. Pencerahan itu yang membuat, dan dia juga memakai dirinya sendiri sebagai eksperimen, ya, untuk apa sih yang terjadi, dan akhirnya memang kalau menurut dia, karena kitab-kitab suci itu semua sebuah literatur yang sangat-sangat wow. Dan pas dia melakukan eksperimen yang juga diawasi oleh psikiater dan psikolog lain,
yang semua kejadian dia dalam dia makan mushroom dan segala macam itu ditulis dan dicatat sama psikiatris dan psikolog lain, itu mendukung teori-teorinya dia sendiri tentang kisah-kisah literatur itu dan perumpamaan-perumpamaan yang terjadi yang ditulis dalam kitab, dan yang kemudian akhirnya juga sampai sekarang kalau di dunia luar ya, kalau di luar itu yang namanya hal-hal seperti mushroom, hal seperti itu memang digunakan oleh psikiatris untuk mengobati pasien ya, karena kejiwaan dan mental seseorang itu hanya bisa ditembus melalui hal-hal yang ini ya. Cuman sekedar sekilas info, oke, untuk tentang mushroom yang sebenarnya kalau kita mau implementasikan terhadap kehidupan nyata adalah itu tadi, realitas dengan apa yang kita lihat dan apa yang ada di benak kita. Apapun yang ada di benak kita itu adalah nyata ya. Seperti contoh, semua hal yang kita bisa sentuh saat ini tadinya juga tidak ada. Pertama terbentuk oleh imajinasi di benak dan otak kita yang kemudian direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Jadi apapun yang kita percayai di sini, apapun yang akan kita bentuk di sini akan menjadi kenyataan, itu pasti. Dan bagaimana kita menjadi seseorang inovator? Sejauh mana kita punya visi, punya insight ya, untuk kemajuan kita dalam society. Oke, untuk hal-hal yang seperti apa kita gunakan imajinasi kita. Itu aja. Artinya imajinasi ini ya, semua apapun yang ada, sampai seperti halnya pesawat, semua teknologi pun tercipta karena adanya imajinasi. Kalau Einstein bilang ya gitu ya kan, daripada kita holding on gitu, kalau kita berpatok terhadap fakta, hanya sejauh itu kita akan bergerak. Tapi imajinasi akan membawa kita jauh tak terhingga, sampai yang tidak mungkin pun jadi mungkin, right? So, fokus apapun dengan yang kalian percayai dan kalian ingin ciptakan. Snail. Ini jalannya pelan banget, Cin. Pelan. Istilahnya kalau di tarot tradisional mungkin ini energi Virgo. Maaf ya Virgo, ini energi Virgo yang lelet itu kan, yang semuanya yang perfeksionis itu kan, ya nggak? Gokil, dia bawa rumah lo ambil jalan. Ya kan, gimana nggak mau lelet? Kemana-mana bawa rumah, berat dong cuy, gitu. Ya nggak? Jujur gue nggak tahu banyak tentang snail. Yang jelas dia kalau merasa terancam dia akan ngumpet masuk ke rumahnya. Bisa dibilang nggak dia nomaden? Bisa ya, dia nomaden dia. Rumahnya di mana-mana. Dia hanya membawa dirinya dan rumahnya. Dirinya, tubuhnya adalah rumahnya sendiri ya kan. Kita ngembangin aja diri sendiri. Gue ngembangin maksudnya lagi mengembangkan secara live gitu. Begitupun juga mushroom. By the way, kalau itu Aldous Huxley itu bisa kalian cari, itu emang science dan filosofer beneran. Kalau itu bisa kalau ini gue lagi mengembangkan coba sendiri ya. Tapi kalau yang tadi semua yang gue omongin tadi tentang si Aldous Huxley itu beneran, kalian bisa cari sendiri, Google sendiri kalau perlu ya, ceritanya tentang Aldous Huxley. Apa ya kalau snail ya?
be comfortable with themselves, with oneself, menjadi nyaman dengan dirinya? Mungkin nggak? Menurut kalian gimana? Udah ya, gitu aja. Gue mesti upload banyak soalnya ya. Oke. Sampai ketemu besok. Dah.